Halo, selamat datang bagi yang baru datang di channel ini. Dan selamat datang kembali bagi yang sudah subscribe. Kali ini saya akan merangkum jalan cerita dari film yang berjudul Dark Light, dengan menceritakan seorang janda pirang beserta anaknya yang baru saja pindah rumah. Akan tetapi mereka malah menemukan berbagai macam kejanggalan di rumah tersebut. Oke, sebelum masuk ke alurnya, saya ingin meminta tolong pada teman-teman semua untuk mensupport saya dengan cara mengklik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Nah, di sini bisa kita saksikan jika ada seorang wanita beserta anaknya yang baru saja pindah rumah, di mana rumah itu ialah pemberian orang tua dari wanita tersebut, dan lokasinya bisa dibilang cukup terpencil dari pemukiman. Bahkan sudah dilengkapi dengan perkebunan jagung juga. Sebelum masuk ke alurnya lebih dalam lagi, ada baiknya kita kenalan dulu kali ya sama para pemeran dari film ini. Oke, ini Annie Knox, si janda pirang. Dan ini adalah anak dari Annie bernama Emily Knox. Dan terakhir ada ayah dari Emily, yaitu Paul Knox. Dah, kita fokus di tiga itu aja dulu. Yang lainnya bisa kenalan sambil jalan lah ya kan. Dan perlu diketahui juga bahwa film ini cerita sebenarnya tuh maju mundur guys. Nah, agar mudah dicerna sekaligus bisa memberikan pengalaman terbaik bagi anda-anda yang menonton di channel ini, ada baiknya saya akan mengambil lurusnya saja dari jalan ceritanya, oke? Yuk, kita lanjut. Kali ini kita akan fokus dulu lah di latar belakang Annie dan Paul. Mengapa sih mereka bisa berpisah dan apa kronologinya? Mereka bisa berpisah dikarenakan Paul saat itu terdeteksi oleh Annie sedang melakukan sebuah pengencrotan terhadap wanita lain, atau dengan sebutan simpelnya ya selingkuh. Oleh karena itu, Annie memutuskan mengakhiri hubungannya dengan Paul dan pindah di rumah pemberian emaknya yang berlokasi di sebuah perkebunan jagung. Hari-hari Annie pun terbilang cukup baik sejauh ini. Bahkan Paul juga sesekali menjenguk Emily di saat waktu luangnya. Akan tetapi semuanya pun berubah ketika suatu malam Annie mulai diteror oleh suara-suara gemericik yang berasal dari balik dinding tempat tidurnya. Namun hal itu bisa dinilai positif oleh Annie yang ia kira hanyalah seekor tikus atau binatang-binatang seperti cicak maybe. Nah, dan di malam berikutnya mungkin karena gabut, Annie pun mengajak Emily untuk bermain di kebun jagung mereka. Kan aneh kan, masa iya malam-malam main di tempat kayak gitu, ya mana gelap lagi. Nah, di tengah permainan Annie dibuat kebingungan ditambah takut karena mengira cahaya itu ialah cahaya dari senter Emily. Akan tetapi itu bukanlah Emily, melainkan entahlah. Cahaya tersebut pun sangat terang menderang layaknya lampu sorot dan berpindah dari tempat lain ke tempat lainnya. Karena menyadari ada yang tidak beres, Annie pun segera mencari Emily. Namun tak disangka bahwa Emily sudah berada di atas atap dari rumah tersebut. Atas kejadian itulah, Annie sampai menghubungi petugas keamanan untuk menangani peristiwa janggal yang dialaminya. Annie pun mulai menjelaskan mulai dari pintu yang terbuka sendiri sampai keberadaan cahaya tak jelas di ladang mereka. Singkat cerita, malam hari pun tiba dengan diperlihatkannya Annie yang sedang mencari jawaban di internet akan cahaya tersebut. Lalu ia pun menemukan sebuah artikel video dari seorang bapak bernama Walter yang mengungkapkan bahwasannya teror tersebut dilakukan oleh makhluk yang menyerupai seekor kadal raksasa. Dan mereka sudah berevolusi sehingga membuat kecerdasannya hampir sama dengan manusia. Bahkan mereka sudah hidup cukup lama dengan bersembunyi dan berdampingan dengan ras manusia. Spesies itu juga tanpa segan akan memangsa manusia secara terang-terangan di saat waktunya sudah tepat. Belum selesai mendengar pembahasan Walker, tiba-tiba Annie kembali lagi dikejutkan dengan cahaya yang ada di ladang tersebut. Sontak hal itu membuatnya bergegas akan mencari tahu tentang apa yang sebenarnya ada di luar sana. Sesampainya di luar, cahaya tersebut pun padam ketika Annie dikit demi sedikit mulai mendekatinya. Akan tetapi, ia melihat dari situ jika ada satu makhluk yang beranjak menuju ke kamar Emily. Seketika ia pun panik dan pergi menemuinya. Nah, setelah di dalam rumah, Annie dibuat bingung ketika melihat bahwa tak ada yang terjadi di situ. Dan di pagi harinya, Annie kembali memanggil petugas keamanan dan menjelaskan semuanya tentang apa yang terjadi semalam. Akan tetapi di sini petugas tersebut mengira bahwa Annie sudah gila karena penjelasannya yang tidak masuk akal bersamaan dengan datangnya Paul yang akan menjenguk mereka berdua. Di sini Paul dan Annie sedikit berbincang-bincang dan di dalam perbincangan tersebut Paul memaksa Annie untuk mengungkapkan apa yang sudah terjadi sehingga membuat petugas keamanan sampai turun tangan. Annie pun kembali menjelaskan seluruh peristiwa yang sudah dialaminya kepada Paul. Namun bisa dipastikan bahwa Paul sama saja dengan sheriff itu yang menganggap penjelasan Annie terlalu sulit untuk dimengertos.
Dan di tengah pembicaraan tersebut, mereka berdua dibuat panik ketika melihat Emily yang tiba-tiba mimisan. Setelahnya, Paul pun akan pergi pulang dikarenakan ia harus bekerja, serta menjelaskan jika terjadi sesuatu maka hubungilah aku. Kemudian Annie di sini mulai memasang sebuah monitor agar dirinya bisa memantau Emily dari kejauhan. Dan tibalah waktu tengah malam yang dimana Annie dibuat terbangun oleh suara-suara aneh, sekaligus membuatnya terkejut setelah melihat bahwa Emily tak berada di tempat tidurnya. Dan ternyata Emily sudah berdiri di depan pintu kamarnya dan meminta pada Annie untuk mengizinkannya turu bersama-sama. Namun di sini Annie tak bisa tidur dan bergegas akan membasuh wajahnya agar matanya enggak sepet. Dan sangat tak disangka ketika ia baru menyadari bahwa ada sosok yang menuju ke kamarnya. Dan terlihat juga bahwa ada cahaya ilahi yang bersinar dari celah pintu tersebut. Annie sangat-sangat begitu panik ketika melihat bahwa anaknya yaitu Emily sudah menghilang dari kamarnya. Sontak hal itu membuatnya kembali menghubungi petugas keamanan untuk membantunya. Dan di lain sisi sudah ada sheriff yang akan menuju ke rumah Annie. Namun ia sangat terkejut ketika melihat Emily yang berada di luar sana dan hampir saja tertabrak olehnya. Dan untuk kedua kalinya Emily kini kembali lagi mengalami mimisan. Kemudian sheriff itu berniat akan mengantarnya pulang. Namun di sini Emily mengungkapkan bahwa ia tak ingin pulang ke rumahnya. Aduh Emily, udahlah Emily, jangan ngomong seperti itu. Kan si sheriff bisa mengira kalau mamamu yang melakukan hal ini kepadamu. Dan benar saja, sesampainya di kediaman Annie, sheriff mulai melontarkan beberapa pertanyaan terkait bagaimana Emily bisa keluar rumah dan mengapa hidungnya berdarah. Annie pun menjelaskan bahwa tadi pagi Emily juga mengalami mimisan. Dan Annie bahkan bingung ketika mengetahui Emily berada di luar rumah. Mengingat jika seluruh pintu di rumah itu terkunci, kan sangat mustahil untuknya keluar. Kemudian sheriff bertanya kepada Emily tentang bagaimana dirinya bisa keluar. Emily pun menjawab bahwa ia tak mengingat dengan kejadian yang baru saja dialaminya. Setelah itu keadaan pun semakin kacau, yang dimana sekarang makhluk tersebut tidak segan-segan membawa Emily ke suatu tempat yang entah berada di mana. Setelahnya Annie berhasil menembak makhluk tersebut menggunakan shotgun yang dimilikinya. Namun sebelumnya karena sangat panik, ia pun tanpa sengaja menembak mantan suaminya sehingga membuatnya terkapar. Akan tetapi di sini Paul masih bisa diselamatkan. Dan wujud dari makhluk itu terbilang cukup creepy, yang dimana ia mempunyai kepala layaknya lampu sorot. Dan sekarang Annie ditangkap dan diinterogasi oleh sheriff atas penembakan yang ia lakukan kepada Paul dan hendak membawanya ke suatu penjara terbesar yang berada di Richmond. Akan tetapi saat di perjalanan insiden pun terjadi, yang dimana Pak sopir hilang kendali yang disebabkan oleh seekor sapi yang menghalanginya. Tidak ada yang selamat atas kecelakaan tersebut terkecuali Annie. Tentu kesempatan itu pun tak disia-siakan olehnya dengan kabur dari tempat itu dan pulang kembali ke rumahnya. Setelah mandi, Annie di sini mulai melancarkan aksinya dengan menunggu makhluk tersebut di sebuah lift yang ada di rumahnya, bertujuan akan membinasakan makhluk tersebut. Namun aksinya itu pun sia-sia karena dari pagi sampai pagi lagi ia tak mendapatkan keberadaan makhluk itu. Namun Annie tak menyerah begitu saja. Ia pun di sini menemui seseorang yang sebelumnya berada di sebuah artikel video, yakni Bapak Walter. Kemudian beliau mengajak Annie masuk rumahnya, dan di sini Walter menjelaskan bahwa Annie telah diikuti oleh makhluk tersebut dikarenakan ia masih hidup. Karena Annie berada di sini, tentu Walter juga ikut terbawa masuk dalam masalah ini. Walter bahkan sangat yakin akan keberadaan makhluk itu. Tetapi sejauh ini belum ada bukti yang kuat untuk membeberkan secara langsung akan keberadaan makhluk tersebut ke dunia luar. Lalu Walter meminta pada Annie untuk memberikan informasi akan makhluk itu yang sebelumnya pernah ia lihat. Sedangkan Walter yang akan menggambar sketsanya. Namun belum selesai memberi informasi, tiba-tiba Annie mengalami mimisan yang sebelumnya juga pernah dialami Emily. Setelah terbangun dari pingsannya, Walter mulai memperlihatkan gambarnya kepada Annie dan menjelaskan bahwa makhluk tersebut merupakan bentuk humanoid yang diperkirakan sudah musnah. Mereka juga kerap menculik anak-anak untuk dijadikan makanan, namun bukan dimakan secara langsung, melainkan mereka mengkonsumsi energi dari anak kecil. Dikarenakan energi dari anak-anak merupakan yang paling murni untuk bisa mereka gunakan. Semakin banyak energi, maka semakin pekat cahaya yang dihasilkan.
Tujuan mereka melakukan hal tersebut ialah agar spesiesnya bisa bertahan hidup dan bisa berkembang biak. Dan 800.000 anak-anak dinyatakan hilang dalam setahun disebabkan oleh makhluk tersebut. Kemudian Annie meminta bantuan Walter untuk membantunya mendapatkan Emily kembali. Lalu Walter memberi penjelasan jika ia tidak bisa menjanjikan hal itu, tetapi bisa dipastikan bahwa Emily tidak berada jauh dari rumahnya, tinggal hanya mencari jalan untuk menuju ke permukaan yang sering mereka lalui. Setelah itu, Annie mengajak Walter untuk pergi bersamanya. Akan tetapi, di sini Annie dikurung oleh Walter dengan tujuan bahwa Walter yang akan mengeksplornya secara langsung dan membuktikan pada dunia bahwa ia tidak omong kosong akan keberadaan makhluk tersebut dan tidak peduli akan keselamatan Emily. Sorry about your daughter. Singkat waktu, Walter pun mendatangi rumah Annie. Namun di sini baru saja masuk ke dalam rumah itu, Walter langsung diteror oleh cahaya yang sangat terang. Dan bahkan ia diikuti sampai ke dalam mobil. Walter pun berlari tak karuan dan tiba di salah satu stasiun kereta yang ada di sana. Karena keserakahannya, kini Walter pun harus binasa oleh makhluk tersebut. Tentu kejadian itu pun diketahui oleh polisi setempat dan sangat dibuat bingung dengan penampakan tersebut yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kemudian para petugas keamanan pun menuju ke tempat Walter bertujuan akan mencari informasi tentang bapak Walter. Sekaligus membuat Annie merasa tidak enakan dikarenakan ia lagi-lagi bertemu oleh petugas tersebut. Keberadaan Annie di sini hampir saja diketahui oleh sheriff itu. Namun hal itu tak terjadi dikarenakan tim memanggilnya untuk melihat sesuatu. Dan dari sinilah diketahui bahwa Annie sudah datang ke tempat ini tadi siang. Nah, karena kurangnya detail dalam menjalankan tugasnya, Annie pun sekarang berhasil lolos dan sudah sampai kembali di rumahnya. Bersamaan dengan datangnya si Paul yang sudah sembuh. Entahlah apa tujuannya si Paul ini. Ya mungkin saja ia ingin mencari tahu juga tentang apa sih yang terjadi sebenarnya di rumah ini. Kemudian Paul dibuat salfok dengan lift yang ada di rumah itu karena pintunya yang tertutup dan terbuka sendiri. Ia pun kemudian masuk ke dalam lift itu dan tiba-tiba di sini Annie memanggil Paul, namun tak ada sautan sama sekali. Ia pun lalu menelusuri ruangan bawah dengan penuh hati-hati. Dan tiba-tiba lagi namun Annie berhasil lolos dari peristiwa itu bersamaan dengan diperlihatkannya sheriff yang mengetahui keberadaan Annie dan memintanya untuk meletakkan senjatanya. Dan tiba-tiba pakai kata-kata lain aja kali ya. Masa iya tiba-tiba mulu anjir. Akan tetapi di sini Annie pun tak luput dari kejaran si mata satu tersebut. Namun saat ini ia sudah mengetahui bahwa kelemahan makhluk tersebut ialah listrik. Setelah itu, Annie baru menyadari bahwasannya di lantai lift tersebut terdapat semacam pintu kecil yang bisa dilalui. Tentu ia pun bergegas menurunkan liftnya, kemudian masuk ke bawah sana. Dan kita semua akan dibuat terngaceng setelah mengetahui bahwa di bawah rumah tersebut mempunyai kehidupan dari para makhluk pengencerot energi. Dan singkat waktu ternyata Paul berada di situ dengan keadaan wajah yang sobek akibat makhluk tersebut. Bahkan Paul juga tidak ingat dengan kejadian sebelumnya. Kemudian mereka pun bergegas akan mencari keberadaan Emily. Dan tibalah di satu titik yang dimana mereka menemukan Emily yang sedang diisap energinya. Lalu di sini Paul memberikan kunci mobilnya kepada Annie dan maksudnya bahwa ia akan berkorban demi Emily dengan mengalihkan perhatian makhluk tersebut. Dan di sini karena energinya Emily tidak mumpuni, Annie pun cukup dibuat kesulitan saat menyadarkannya. Setelah cukup lama menyadarkannya, Emily pun sekarang bisa sadar dan mereka bergegas akan pergi dari tempat itu. Namun sangat disayangkan, di sini Paul tidak bisa selamat dikarenakan makhluk tersebut yang memakan lehernya. Annie dan Emily pun lari dan berhasil selamat. Dan di sini Annie hampir saja tewas oleh makhluk pengencrot yang ingin mengambil energinya.
Akan tetapi ia mampu bertahan dengan menyetrum makhluk tersebut menggunakan alat yang dibawanya dan kemudian membakar rumah itu. Lalu film pun berakhir dengan menampilkan makhluk pengencrot dengan cahaya yang jadi ciri khasnya. Nah, itulah cerita dari film yang berjudul Dark Light. Seperti biasa, maafkan jika ada kesalahan kata dalam penyampaian. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adioso.